Saya merasa punya panggilan untuk membenahi manusia nih, supaya manusia Indonesia itu menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini kita hadapi gitu. Artinya itu kan bukan hanya sekedar domestik ya, tetapi benar-benar seorang perempuan itu dikulitin habis-habisan. Dan itu menjadi indikator buat kita loh ya, bahwa ada yang salah pada manusia sekarang. Ada yang salah, yaitu apa? Pendidikan adab. Ya, pendidikan adab, kita menjadi bergerak dari manusia yang diadabkan oleh agama, bergerak menjadi manusia yang biadab atau tanpa adab. Itu kalau setiap keluarga itu memiliki kesadaran untuk mengubah kebiadaban kita menjadi keberadaban, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa beradab. Tapi demikian pula sebaliknya. Jadi saya sadar betul ya ketika Dokter Tifa main di wilayah laki-laki, ini kan wilayah laki-laki sesungguhnya, mengkritik, dikritik, kadang-kadang tidak fairnya kita terhadap perempuan ya, itu serangannya itu serangan domestik, ya, bukan lagi misalnya kemampuan berpikir dia. Kita kan makin involutif kita kan biasanya kan, nggak mampu berdebat. Paling kalau saya kan orang pecatan, sakit hati. Sepanjang yang nulisnya yang orang yang nggak jelas ya biarin aja. Tapi sebagai edukasi, ya Mbok ya jangan begitu. Tapi kita tanyakan kepada beliau. Jadi gimana menghadapi kemungkinan serangan-serangan yang sifatnya domestik? Ya. Bahkan soal wajah pun dipersoalkan. Wah ini Dokter Tifa yang pakai foto ini yang aslinya. Aslinya cantik padahal. Saya sampai kemudian tidak percaya kalau beliau ini, ternyata satu generasi dengan saya. Saya kira adik angkatan saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Silakan Dok. Ya sebetulnya ini juga suatu pengalaman dan pembelajaran juga ya. Bagaimana melihat kedewasaan dari rakyat Indonesia yang diwakili oleh para netizen gitu kan. Rakyat Indonesia itu jumlahnya 278 juta. Tetapi yang menjadi masyarakat netizen, menjadi masyarakat internet itu ada 1 miliar loh. Oke. Karena satu orang bisa punya sekian nomor handphone yang bisa aktif semuanya begitu kan ya. Jadi ini memang luar biasa. Saya pertama kali sebetulnya saya diserang begitu ya. Itu dari sejak zaman ketika kita mulai awal pandemi. Nah di situ kan kemudian apa? Dokter itu yang sangat terkenal dengan herd immunity. Satu tuh waktu lockdown. Ya saya semua belum mengenal apa itu pandemi, apa itu virus dan segala macam, saya udah teriak-teriak lockdown, ya kan? Kemudian berikutnya soal herd immunity. Kemudian di awal tahun 2021 saya udah teriak-teriak lagi bahwa nanti bakal ada banyak kematian mendadak yang terjadi sekarang, gitu kan? Seperti itu ya. Nah, itu kan dengan begitu kan saya menyediakan diri nih untuk dicerca, untuk dihujat, bahkan ya sampai sekarang yang terjadi kan untuk di karakter assassination kan begitu kan, tetapi kan masih wilayahnya kalau itu. Tapi ketika sudah masuk, iya justru itu kan yang mau saya sebenarnya saya gini, saya menguji seberapa kuat sih sebetulnya ketangguhan seorang kita yang memang berminat untuk membenahi manusia gitu kan. Saya merasa punya panggilan untuk membenahi manusia nih, supaya manusia Indonesia itu menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini kita hadapi gitu. Tetapi
ternyata tantangannya kan besar sekali, terutama saya karena saya seorang perempuan gitu. Jangankan soal domestik kan, yang serangan-serangannya itu adalah Dr. Tifa tuh difilter kan begitu wajahnya gitu kan. Lalu kemudian kalau yang saya perhatiin tuh ketika ada media-media yang cenderung anti saya atau tidak setuju dengan pendapat-pendapat saya gitu, yang mereka muat itu pas saya lagi jelek gitu kan. Kan kalau saya lagi bicara di video sekian menit itu kan ada yang saya gitu kan. Nah itu sama dia yang di capture gitu kan, bukan saya yang lagi gitu kan ya, seperti itu kan. Nah tapi kalau media-media yang senang dengan apa yang saya bahas, biasanya yang mereka cari yang cantik-cantiknya saya tuh. Nah akhirnya ketika disandingkan kan, Dr. Tifa yang lagi gini sama Dr. Tifa yang lagi gini kan gitu. Sekarang di RH Channel Anda bisa lihat asli saya kayak apa. Nah, tolong ya jangan langsung ke sini ya, lihat aja di RH Channelnya. Artinya itu kan bukan hanya sekedar domestik ya, tetapi benar-benar seorang perempuan itu dikulitin habis-habisan. Sebenarnya kalau kita mau lihat sejarahnya ya, wanita, perempuan itu dimuliakan itu baru pada masa mulai abad ke-5, abad ke-6 Masehi. Pada masa Islam lahir. Itu sebelumnya ribuan tahun, ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, perempuan itu adalah public property, ya kan? Sebelum masa di mana salah satu ayat yang membatasi laki-laki istrinya hanya boleh 4 dan dia harus adil, laki-laki bisa beristri lebih dari 100, lebih dari 100, 200, bahkan 1000 mungkin begitu kan. Tapi sejak itu kemudian diperkecil dan kemudian wanita dimuliakan dalam suatu tatanan hukum yang membuat wanita itu menjadi mulia kan gitu. Itu kan baru di situ. Tapi yang saya sedihkan sekarang, tampaknya setelah 1400 tahun wanita dimuliakan, saat ini dengan era internet yang seperti ini, rasa-rasanya saya melihat ada suatu degradasi terhadap perempuan. Saya melihat ya. Degradasi dari kekuasaan dari kaum laki-laki. Degradasi dari kaum laki-laki terhadap perempuan. Karena saya sendiri merasakan ya, dalam suatu komunitas yang kecil maupun besar seperti ruang publik sosial media begitu kan. Laki-laki itu seharusnya kan sangat melindungi, sangat memuliakan perempuan, begitu ya. Tetapi dengan enaknya mereka menjatuhkan perempuan, mereka katakanlah semacam menginjak-injak, gitu ya, memaki-maki dengan bahasa yang begitu kotor yang tak terbayangkan itu akan disampaikan oleh ibu mereka, gitu kan? Iya kan? Seorang perempuan, gitu. Itu dengan santai mereka berikan itu. Bahkan yang paling lebih ngeri lagi, sesama perempuan bahkan lebih kejam. Bahkan lebih biadab untuk menghujat, untuk memaki-maki, untuk menghina-hina sesama perempuan. Dan itu menjadi indikator buat kita loh ya, bahwa ada yang salah pada manusia sekarang. Ada yang salah, yaitu apa? Pendidikan adab. Ya, pendidikan adab. Kita menjadi bergerak dari manusia yang diadabkan oleh agama, bergerak menjadi manusia yang biadab. Atau tanpa adab. Terutama salah satu indikator utamanya justru karena saya seorang perempuan, saya merasakan betul subordinasi dari perempuan itu sekarang lebih lagi dilakukan perendahan sedemikian rupa oleh ya mohon maaf oleh kaum laki-laki, juga oleh sesama perempuan. Dan ini PR besar loh bagi manusia, bukan hanya Indonesia, PR besar. Dan saya ingin sekali menjadi orang yang bisa berperan di dalam bagaimana kita memperbaiki sisi ketakberadaban manusia ini menjadi manusia yang seberadab sebagaimana yang diamanahkan oleh manusia. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Kita nggak bisa bilang nation, kita nggak bisa bilang perbaikan atau pembenahan atau perubahan itu ya ke level nation, nggak. Kita harus ke level keluarga. Bagaimana di keluarga itu seorang wanita, perempuan, ibunya, anaknya, istrinya itu dimuliakan oleh laki-laki. Dan itu harus menjadi pendidikan yang paling utama dari sebuah keluarga. Itu mulai dari situ. Sehingga nanti bangsa ini akan bisa berubah menjadi lebih baik. Bangsa ini terdiri atas 278 juta orang, sebetulnya terdiri atas 52 juta keluarga. 52 juta keluarga. Itu kalau setiap keluarga itu memiliki kesadaran untuk mengubah kebiadaban kita menjadi keberadaban, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa beradab. Tapi demikian pula sebaliknya.
Iya, jadi saya kenapa diam saja karena penggemar Dr. Tiva ini protes saya, jangan motong-motong dong. Katanya poinnya tuh banyak yang hilang ya, makanya saya diam aja. Enak gitu ya. Tapi ya tetap saja ada orang yang mengatakan mana ijazah doktornya udah dijelaskan ya. Beliau ini sedang dalam sekolah doktor 3, 1 luar negeri, 2 dalam negeri. Nah itu tunggu aja ya, kalau sudah selesai ya. Jadi beliau baru menyelesaikan master ya. Jadi Master of Science, MSI, Master segala ilmu. Kemudian RH ketemu lawan sepadan katanya. Enggak sepadan lah, saya kan enggak boleh diajak ngomong saya. Enggak boleh ngomong ya. Oke. Apalagi yang mau di-sharing, Dok? Yang misalnya saya tanya begini. Hari ini, detik ini apa yang dokter pikirkan? Bangsa ini. Begini ya. Jadi saya punya semacam suatu diskursus. Yeah. Bangsa ini harus tahu bahwa yang lestari dan sejati itu bangsa, bukan negara. Ya. Kita ini sudah melampaui ribuan tahun sebagai bangsa dengan nama negara yang berbeda-beda. Yang memiliki wilayah yang berbeda-beda. Itu harus dipahami betul. Yang harus kita lestarikan, yang harus kita sejatikan, dan yang menjadi amanah buat kita untuk meneruskan. Karena apa? Kepentingan generasi penerus kita sebagai penerus manusia ini adalah bangsa, bukan negara. Jadi ini harus kita pisahkan betul antara bangsa dan negara. Dulu kita pernah punya nama Majapahit, pernah punya nama Sriwijaya, pernah punya nama Mataram, pernah punya nama macam-macam. Ya, baru sekarang setelah 77 tahun nama kita Indonesia. Itu nama negara, tapi bangsa itu berbeda. Bangsa kita lestari, bangsa yang ada di 17.000 pulau ini, ya. Itu yang harus menjadi kesadaran kita bahwa kitalah yang harus memutuskan apakah bangsa kita akan kita lestarikan sampai anak cucu kita sampai ribuan tahun ke depan, atau kita memusnahkan bangsa ini. Itu sepenuhnya tergantung kepada manusia. Kalau soal negara itu sepenuhnya kepada stakeholders kan. Kita rakyat, ada pejabat yang kita pilih mulai dari level presiden sampai RT gitu ya. Kemudian ada perwakilan namanya DPR, masih ada sih nggak sih MPR gitu? MPR masih ada. Masih ada ya, ada DPR, ada MPR, ada DPR gitu ya, seperti itu. Itu kan membentuk negara ya. Kalau dalam bahasa hukum negara itu apa sih? State ya, state kan? State itu bahasa Inggrisnya. Iya, negara state ya. Tapi kalau bangsa kan nation kan? Nation. Nah, yang harus kita sadari bahwa kita adalah satu nation yang sama. Kita adalah satu nation yang sama. Ya, jadi itu yang sebetulnya lebih buat saya itu lebih saya khawatirkan. Kalau soal negara kita bisa katakanlah bikin dekret bersama, atau kita bisa bikin referendum bersama. Kalau seandainya negara ini sudah begitu cakadut, begitu amburadul, kita nggak sanggup untuk mengelola hutangnya sedemikian banyak yang makin bertambah, apakah kita perlu untuk duduk bersama lalu kemudian kita pastikan apakah negara ini masih mau kita lanjutkan atau mau kita restart atau mau kita refill atau rebuilding. Refill dulu, di-refill gitu kan. Di-refill dulu atau kita mau rebuild. Itu enggak ada masalah sebetulnya. Tapi yang penting adalah nation ya.